guys, di sini saya akan membuat sebuah konten mengenai seluk-beluk perkuliahan. Oke, stay tune di Instagram saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Skuy. Terus ada pendidikan, lingkungan, dan juga filantropi. Dan komunitas Kejar Mimpi ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, 35 kota di seluruh Indonesia gitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang di daerah Jogja atau di daerah Lampung atau ada teman-teman yang di daerah Bekasi gitu-gitu, kalian bisa bisa kepoin Instagramnya kejarmimpi.id. Terus kalian cari deh tuh kota domisili kalian. Barangkali kalian mau join komunitas Kejar Mimpi juga. Oke. Sekarang ini kita ada di sesi selanjutnya. Aku mau kenalin program ini, sesi live IG Skuy, sharing-sharing Kuy, dimana kali ini live IG Skuy spesial Ramadan, dibawakan untuk kalian spesial Ramadan. Jadi live IG Skuy spesial Ramadan ini kita akan live Instagram di bulan Ramadan selama 27 hari ya teman-teman. Jadi kita bakal 27 hari nemenin kalian untuk sharing-sharing sama speaker-speaker yang pastinya keren-keren banget, yang pastinya kece-kece banget gitu. Sebelumnya sambil tunggu speakernya join, mungkin bisa absen dulu nih teman-teman. Ntar ya, sambil aku tunggu speakernya untuk join Instagram. Halo, selamat sore Kak Rizal. Halo, selamat sore juga Kak. Apakah suara saya kedengeran? Kedengeran. Alhamdulillah. Suara aku aman kan ya? Aman. Sore ini ngabuburit bareng sama Nik Wario. Sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut, aku mau kenalin Kak Rizal dulu nih ke Nik Warrior. Kak Rizal Effendi ini merupakan mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam, lalu pengurus BMP. BMP Ponorogo, pengurus Formakip KIAIN Ponorogo, terus pengurus FKNBK wilayah Jawa Timur. Ini teman-teman, keren banget ya. Berarti sekarang Rizal lagi Jawa Timur ya? Iya Kak, kebetulan saya putra daerah asli Ponorogo dan kuliah di IAIN Ponorogo jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam atau BPI. Kalau di sekolah-sekolah tinggi itu kalau namanya itu kayak BKI gitu, jurusan BK. Kalau di IAIN sendiri itu masih BPI gitu. Keren. Gimana nih Kak, kesibukannya apa aja? Alhamdulillah kali ini sedang free deh Kak. Kita lagi melaksanakan suasana Ramadan di rumah. Kalau tahun lalu itu kan saya di Mahat, wajib di pondok Mahat IAIN Ponorogo, dan alhamdulillah sekarang semester genap ini udah di rumah gitu. Oke, puasa lancar hari ini? Alhamdulillah, belum bolong. Ya, masih ya. Siap. Belum ada yang mudim-mudim gitu ya. Oke, kita langsung sharing-sharingnya aja kita. Siap. Pertama yang mau aku tanya, Kariza bisa jelasin dulu kali ya, apa sih beasiswa KIP itu, terus seperti apa? Oke, terima kasih. Tadi Kak Fia, terima kasih Kak Fia sedikit mengenai KIP itu. KIP KIP kuliah atau KIP itu adalah beasiswa diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru. Jadi semisal saya di SMA sudah lulus nih, mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya ke kuliah, itu bisa langsung daftar jalur beasiswa bidik misi KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu adalah kartu Indonesia Pintar, di mana diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru. Gitu Kak. Tuh sinyalnya nge-lag. Oke. Berarti ini bisa daftar dari SMA gitu ya Kak?
Iya betul. Kalau program KIP kuliah sendiri itu mulai lulus pertama, kedua dan kedua tahun. Jadi selang waktu dari semisal nih saya kelas 12 ke 2024 udah lulus. Nah, ini bisa langsung mendaftar KIP kuliah. Dan ada teman-teman yang gap year seperti saya juga kan kemarin juga gap year 1 tahun nggih. Jadi semisal lulusnya tahun 2022, daftarnya di 2023 itu juga bisa melanjutkan melalui program KIP kuliah atau yang terlama itu 2 tahun. Jadi semisal lulus tahun 2022 terus kuliahnya di 2024 itu juga bisa. Jadi lulus sekarang setahun dan 2 tahun sebelumnya gitu untuk program KIP kuliah sendiri. Nah, kalau dari aku nih pertanyaan selanjutnya Kak, apa sih yang mendorong Kak Rizal ini apa ya ikut beasiswa KIP ini? Nah, kalau untuk mendorong sih yang pertama, saya kan dari keluarga yang menengah ke bawah ya. Jadi untuk menunjang perkuliahan kan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tentunya tak lain mesti untuk kebutuhan sehari-hari pun juga kurang. Maka dari itu saya berkepinginan untuk meringankan beban orang tua sehingga saya ikut program KIP kuliah untuk meneruskan KIP kuliah. Dan saya tidak menyangka, alhamdulillah Allah itu berkehendak kepada saya. Alhamdulillah saya keterima mahasiswa sebagai mahasiswa lewat jalur KIP kuliah gitu. Jadi yang pertama untuk mendorong ekonomi keluarga, untuk memperingankan beban orang tua, dan yang kedua untuk biaya keseharian waktu saya di perkuliahan gitu. Apa sih yang Kak rasain selama jadi penerima beasiswa? Alhamdulillah yang saya rasakan cukup banyak sekali ya Kak. Yang pertama dari program KIP kuliah itu sendiri ada 3 mekanisme. Yang pertama itu adalah mekanisme gratis SPP atau kuliah gratis tapi tidak dapat uang satu, itu yang mekanisme yang pertama. Dan yang kedua ada full ditanggung pemerintah, jadi kuliah udah nggak bayar, bebas UKT dan mendapatkan uang saku per bulan 800.000. Jadi satu semester itu total 6.600.000 kepotong UKT 2,4, jadi dapat uang saku 4,2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan juga aktif di kepengurusan FORBMP ini, FORBMP Ponorogo, Formakip IAIN Ponorogo, serta di FKMBK wilayah Jawa Timur. Dan di situ benefitnya banyak sekali. Saya bisa menjangkau relasi yang banyak, entah itu dari luar kota, dalam kota, serta bahkan ada teman saya yang di luar daerah juga gitu. Sedikit saya singgung terkait forum yang saya ikuti ya Kak. Yang for BMP itu adalah kumpulan organisasi di mana orang-orang di dalamnya kepengurusannya itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang lahir di putra daerah. Jadi teman-teman Ponorogo, anak-anak Ponorogo ini yang dapat KIP kuliah itu membuat sebuah wadah yang namanya FORBMP, Forum Bidik Misi Ponorogo. Dan di situ yang pertama demi mengembangkan penyebarluasan program beasiswa pemerintah yang bernama KIP kuliah. Terus yang kedua itu juga menjamin relasi antar anak-anak yang berasal dari Ponorogo gitu. Yang pertama untuk menunjang perkuliahan dan yang kedua untuk menjalin relasi. Itu benefit dari yang saya ikuti dari program KIP kuliah gitu Kak. Ya berarti benefitnya banyak banget ya Kak, apalagi ini ditanggung sama pemerintah gitu ya, program pemerintah. Aku mau nanya lagi nih Kak, gimana sih, mungkin Bu Aris juga banyaknya masih tanya-tanya atau mungkin banyak yang masih bingung nih Kak, gimana sih tips yang bisa Kakak berikan sama di luar sih, yang buat teman-teman mungkin yang masih SMA atau gimana, kalau mau daftar itu gimana caranya? Oke, sedikit saya jelasin terkait bagaimana sih Kak saya ingin kuliah tapi kok kayaknya sulit nih. Terus di perkuliahan itu kan mahal. Apakah tidak ada beasiswa lain selain KIP gitu? Oke, Dream Warriors ya namanya atau viewers. Di sini saya akan sedikit sharing terkait pengalaman saya. Awalnya tuh saya juga nggak paham bagaimana sih cara menggunakan KIP kuliah. Apakah itu disurvei ke rumah atau kita mendaftarkan dari pihak pemerintah desa atau bagaimana? Itu banyak sekali teman-teman yang kemarin nanya dan salah satu
program dari 4BMP kan kita mensosialisasikan ke SMA SMK sederajat ke seluruh pelosok desa gitu. Nah, yang pertama adalah kita bisa mencari informasi di Instagramnya KIP Kuliah sendiri, di laman website atau di Instagram juga bisa, ketik aja KIP Kuliah itu pasti muncul. Dan syarat-syaratnya yang perlu dipersiapkan apa saja sih Kak? Itu banyak. Yang pertama itu yang jelas pasti identitas ya teman-teman. Yang pertama itu identitas dari kakak, KTP, foto alamat pribadi dan foto pribadi. Dan yang kedua adalah dokumen-dokumen pendukung seperti halnya token listrik, struk pembayaran listrik, dan struk pembayaran PDAM. Itu bisa dilampirkan di laman pendaftaran nantinya. Terus jangan lupa bagi teman-teman yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar waktu di SD, SMP maupun SMA, jangan takut untuk mendaftar karena ada satu tips untuk mendaftarkan KIP kuliah itu bisa meminta surat keterangan tidak mampu ke kelurahan setempat. Jadi ini langsung saja datang ke kantor desa, Pak atau Mas yang bertugas, saya ingin melanjutkan program studi ini di perguruan tinggi negeri mana, dan itu minta formulir untuk pengajuan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Itu bisa dicari di balai kelurahan setempat gitu Kak. Untuk syarat-syaratnya bisa dicari di kelurahan setempat gitu. Catat ya buat kalian saya lagi nonton di kalian juga bisa hubungin website sama Instagramnya gitu ya saya. Aku mau nanya lagi nih Kak, setelah terima beasiswa ini apa sih yang tadi kan aku dengar ya kakak tuh join banyak banget organisasi ya. Setelah terima beasiswa ini apa sih yang jadi pertimbangan kakak atau alasan kakak akhirnya apa sih mengurus organisasinya, karena kan tadi tuh banyak banget ya Kak. Apa sih Kak alasannya? Oke, terima kasih Kak Fia atas waktunya. Sedikit saya jelaskan bahwa waktu di SD, SMP, entah SMA kan saya orangnya introvert banget ya Kak. Nggak suka organisasi, nggak suka menjalin komunikasi dengan teman. Namun berbeda ketika saya sudah di perkuliahan. Ternyata di perkuliahan itu enak loh. Ternyata ikut organisasi itu enak loh. Nah, itu yang saya rasakan dan yang saya ikuti juga kan banyak ya. Salah satunya di 4BMP tadi, ada di FKMBK Kediri, ada di FKMBK wilayah, dan itu salah satu hal yang mendorong saya untuk mengikuti organisasi adalah ya yang pertama itu tadi menjalin relasi terhadap ke jenjang berikutnya. Ada pepatah yang mengatakan terbanglah setinggi langit jika kau jatuh di antara bintang-bintang, kan gitu kata I.R. Soekarno. Jadi dari situ saya bisa mengutip kesimpulan bahwa ketika saya belajar berorganisasi, niscaya juga saya akan menerima benefitnya gitu. Seperti halnya kemarin saya ketika waktu ada acara di Blitar dan saya udah ikut di FKMBK wilayah. Di situ ada beberapa teman yang saya kenal, akhirnya saya juga merasakan gitu. Ketika saya di sana ada teman yang kenal saya di sana, saya bisa menginap di markasnya Kediri Raya, dan itu membuat saya tidak kebingungan gitu. Jadi selain relasi atau teman yang banyak, itu juga bisa membuat kita nyaman gitu, enjoy, bisa kemana-mana ada teman, nggak takut sendirian lagi, nggak takut introvert lagi, jadi bisa mengasah soft skill dan hard skill kita gitu. Terus yang kedua adalah untuk melatih kita berorganisasi, bagaimana bertanggung jawab dengan baik, mengelola emosi dengan baik ketika kita ada kegiatan gitu. Kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang pertama bisa menggunakan akses ke mana dan bagaimana cara menggunakan apa itu yang namanya kegiatan, bagaimana menjadi seorang ketupel, bagaimana menjadi seorang sekretaris atau bendahara. Itu semua kita dapatkan melalui organisasi. Dan yang tak kalah penting adalah pengalaman. Mumpung kita masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga nantinya ketika kita sudah lulus atau kita ada masalah, kita juga mempunyai hal yang lain terhadap dengan teman kita gitu.
gitu saja sih Kak kalau dari saya. Berarti awalnya ya karena tadi tuh pengen apa ya, pengen membuat stigma kalau e-commerce tuh nggak bisa berorganisasi dengan melihat harapan dan aku mau tanya lagi mungkin apa sih kesannya apa selama jadi penanggung beasiswa sekaligus jadi pengurus beasiswa tersebut. Kesan yang pertama adalah seru ya Kak, karena apa, tidak mungkin saya mendapatkan benefit yang amat sangat luar biasa di perkuliahan saja. Ketika saya memutuskan menjadi seorang kupu-kupu, katakanlah kuliah pulang gitu nggih, itu saya cuma mendapatkan sekedar pengalaman duduk diam dan pulang, mendapat sedikit materi di bangku perkuliahan. Tapi beda halnya ketika saya mengikuti beberapa organisasi yang salah satunya di KIP kuliah tersebut. Yang pertama adalah seru, karena kita bisa eksplor pengalaman-pengalaman yang kita tidak dapatkan di dalam kelas gitu ya. Yang sedikit tadi sudah saya singgung, yaitu relasi. Kembali lagi saya membicarakan tentang relasi. Jadi ketika kita berorganisasi, kita bisa mengelola emosi kita, mengelola manajemen waktu kita, dan juga pengalaman yang seru. Di situ kan kita diajarkan bagaimana kita hidup sendiri tanpa adanya pembimbing. Kalau di sekolah-sekolah di SMA, SMK itu kan masih dibimbing sama pengurus atau guru pendamping ya Kak. Kalau di perkuliahan itu full murni dari kita. Jadi paradigma atau mindset cara berpikir kita itu benar-benar diasah di situ. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang organisatoris, maka dari situ kita belajar bahwa kedewasaan ada di tangan kita, bisa dari pengalaman, entah itu dari teman dan juga dari relasi forum organisasi tersebut. Mungkin itu sih. Aku mau nanya nih Kak, sekarang Kakak semester berapa berarti? Baru semester 4 ini Kak, masih 2 tahun. Kan saya gap year 1 tahun kemarin. Apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga game ya, mau kebetulan Hmm, mm, mm, juga apa-apa. Keren. siap siap. Em, Terus aku mau nanya lagi nih Kak, apa sih selama kan ini kan banyak banget yang kakak ikutin misalkan organisasi yang kakak ikutin tuh aku tuh mau nanya pasti apa ya, jalannya pun nggak mulus-mulus aja gitu kan, pasti akan ada tantangan. Nah aku mau nanya nih, apa sih tantangan terbesar selama kakak menjadi pengurus organisasi yang sedang kakak ikuti? Sebelum saya jawab, izin saya juga bertanya ya. Kalau nggak salah kakak ini lagi di perjalanan ya. Iya Kak, betul, soalnya kebetulan Hmm, nanti di Jakarta juga ada apa namanya, ada kegiatan, kita mm-mm. bakal ada berbagi bareng sama teman-teman di panti asuhan, makanya aku ya sorry banget ya aku lagi sambil Siap siap siap, nggak apa-apa kok. Ya terkait tantangan ya kak, sama seperti halnya di perjalanan. Ketika kita mau ada event atau lagi perjalanan naik kendaraan, itu tentunya pasti ada sebuah tantangan, entah problematika yang kita sadari maupun tanpa kita sadari ya kak. Kalau kita di perjalanan nih, mungkin ada kecelakaan di depan kita atau ada kemacetan, itu adalah salah satu problem yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau dalam suatu organisasi pasti banyak kendala maupun tantangan yang dihadapi. Yang salah satunya adalah komunikasi. Kita tahu bahwa dalam komunikasi itu penting. Ketika kita bergerak sendiri, tidak ada yang chemistry yang terjadi atau komitmen dalam sebuah tim itu, maka yang terjadi adalah miskomunikasi. Maka yang diperlukan adalah komunikasi dengan baik. Perlu yang namanya chemistry. Agar untuk membangun chemistry tersebut, kita melakukan beberapa pendekatan. Yang salah satunya kita sering ngopi bareng, namun tidak loko-loko cuma ngopi doang gitu. Jadi kita ajak teman-teman itu sharing di tempat ngopi, kita sharing-sharing terkait organisasi, bagaimana dan mau kemana organisasi ini dibawa, kan gitu. Itu yang faktor pertama adalah komunikasi. Terus yang kemudian menjadi problem adalah
terkandal terkait budget atau materi. Kita tahu dalam sebuah organisasi tanpa adanya biaya mustahil acara itu berjalan dengan baik. Maka yang harus dilakukan adalah kita mencari sponsorship sebanyak-banyaknya agar kita mampu mengelola organisasi acara tersebut berjalan dengan lancar. Dan untuk selain itu kita juga oprek rekrutmen dan HTM untuk teman-teman yang ketika dalam sebuah organisasi itu ada uang kas gitu untuk menanggulangi segala sesuatu atau problem ketika di acara berlangsung begitu. Faktor utama kesannya itu adalah komunikasi. Dan aku juga ngerasain itu. Aku juga kebetulan gak cuma ikut organisasi kebijakan saja, tapi juga ikut beberapa organisasi lain selain di kebijakan juga ikut organisasi di kampus juga itu kebetulan. Jadi aku tahu banget kalau komunikasi itu memang berpengaruh banget kan untuk apa ya dia ego kayak ikut ya kan. Betul. Mungkin yang tadi kalau menurut aku yang aku notice ya balik lagi ke biaya. Eh, Kalau kita nggak punya biaya nggak mungkin bisa jalan di event gitu kan. Nah, sama mungkin ini saya lihat malah di culture. Kalau karena kan Papa juga banyak ya ikut komunitas ikut organisasi banyak. Nah pasti kan tiap organisasi itu punya apa ya punya culture yang beda-beda gitu, punya budaya kerja yang beda-beda istilahnya kan gitu ya, nggak Betul bisa betul. disamakan. Nah kalau tanya dari aku sendiri nih pengalamannya apa sih yang pernah nggak sih kakak ngerasain di antara beberapa organisasi yang kakak ikutin ini pernah nggak sih kakak ngerasain budaya kerja itu benar-benar beda banget sama budaya kerja di organisasi yang A gitu. Banyak Nah sekali ya kak. kalau kakak ngalamin itu ya ngadepinnya gimana tuh? Oke, terima kasih. Banyak sekali ya Kak yang dinamika atau problematika dalam sebuah organisasi. Antara organisasi yang A, B, dan C itu ada plus minusnya. Contoh katakanlah saya juga pernah ikut volunteer volunteer apa yang namanya? Public speaking apa aku lupa. Pokoknya kalau yang namanya volunteer itu kan murni dari uang pribadi ya Kak, nggak ada yang namanya supply atau apa namanya uang dari kampus atau dari forum tersendiri. Itu benar-benar murni dari biaya pribadi untuk sebuah komunitas atau relawan. Kalau yang namanya organisasi itu pasti ada uang kas, dan uang kas itu kan dari iuran teman-teman sendiri, ada juga dari proposal kita mengajukan untuk sponsorship dan sebagai macam. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti organisasi itu ya salah satunya itu tadi, benefitnya itu tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Kalau kita menghambur-hamburkan uang untuk mengopi atau untuk jalan-jalan itu cuma sekedar itu doang, tapi beda halnya ketika kita berinvest untuk masa depan, untuk menjalin sebuah organisasi, insya Allah kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Kembali lagi terkait apa yang dirasakan dan bagaimana cara menanggulanginya. Ya kembali lagi kita tidak bisa memukul rata kepada semua organisatoris nggih. Ada yang beberapa dari anggota kita bisa dijak apa itu komitmen atau berinteraksi atau simbiosis mutualisme gitu. Kita saling menguntungkan. Kamu sebagai ketua pelaksana ketika ada acara harusnya menghandle, tetapi kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan support dari teman-teman. Maka yang harus dilakukan adalah ya yang pertama kita memberi contoh. Bagaimana sih menjadi organisatoris baik? Bagaimana sih menjalankan sebuah apa itu program kerja yang semestinya itu perlu dinamanya belajar sejak dini. Jadi yang salah satu tips dari saya adalah memberi contoh bagaimana menjadi seorang organisasi yang baik begitu. Terus yang kemudian membangun chemistry dengan cara yaitu tadi sering-sering mengajak teman-teman kita untuk sharing-sharing atau sekedar ngopi membicarakan sebuah permasalahan yang di organisasi tersebut. Mungkin kalau dari saya begitu sih Kak. Mungkin juga kakak juga sebagai organisatoris ini mungkin bisa menambahkan sedikit terkait problem tadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya apa sih pesannya kakak untuk teman-teman yang mungkin masih
ragu-ragu gitu loh kak, misal kayak dia tuh kayak misal manajemen waktunya bisa nggak ya gitu kan. Terus balik lagi lebih ke pasti kan awal-awal tuh tugas lagi banyak-banyaknya kan kak. Nah mungkin lebih ke arah itu biar teman-teman nih nggak ragu kalau kita bisa kok menyeimbangkan waktu antara kuliah dan bisa aktif berorganisasi, karena kan balik lagi organisasi ini ajang kita untuk mencari relasi gitu kan. Jadi sangat banget disayangkan kalau teman-teman udah jadi awal-awalnya kupu-kupu gitu kan. Nah dari kakak sendiri apa sih pesan buat teman-teman atau tips buat teman-teman biar teman-teman tuh nggak ada yang ragu lagi untuk bisa aktif organisasi? Oke, siap, terima kasih. Banyak nggih. Untuk saya sendiri awalnya juga nggak nyangka sih menjadi seorang organisatoris gitu. Yang awalnya saya introvert, malu nggak pernah keluar dari rumah gitu. Terus kemudian ketika kuliah kok, wow, kok sekarang menjadi banyak organisasi yang diikuti. Nah itu bagaimana sih cara mengatasi keraguan untuk berorganisasi dan bagaimana sih cara mengatasi memanajemen waktu dengan baik, itu sempat saya pikirkan di awal-awal perkuliahan, terkhusus nih untuk maba. eh, Jangan pandang sebuah organisasi itu berat dan jangan pandang bahwa organisasi itu melelahkan. Ya boleh, memang benar tujuan kita dan simbolis dari KIP sendiri itu kan kuliah tepat waktu. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kalian memutuskan untuk berjuang di akademisi tidak diimbangi dengan organisasi, maka yang kalian dapatkan adalah cuma sekedar angka atau cuma pengalaman di dalam kelas. Beda halnya ketika teman-teman juga mengikuti beberapa kegiatan, entah itu satu atau dua, yang penting fokus. Tetap yang pertama ada skala prioritas dan skala minoritas. Kita prioritaskan akademik kita, IPK jangan sampai jeblok, tetapi juga diimbangi dengan beberapa organisasi agar balance gitu antara akademik dan non akademik. Maka itulah menjadi seseorang agent of change kan gitu. Mahasiswa seharusnya bisa bernalar kritis atau berpikir kritis terkait bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang masih ragu, jangan buang jauh-jauh pemikiran ragu dalam hati kita. Terutama adalah yang teman-teman keluhkan saat menjadi seorang mahasiswa baru. Itu yang pertama adalah public speaking kan. Nah, itu teman-teman bisa merasakan sendiri ketika mengikuti beberapa organisasi. Jadi akan kelihatan berbeda gitu ketika presentasi di kelas maupun ketika teman-teman menjalin relasi di luar kampus. Jadi teman-teman harus mengutamakan percaya diri bahwa kamu mampu menjadi seorang yang sukses di tangan kalian sendiri. Maka hapus atau buang rasa malu maupun keraguan di dalam hati. Jadi teman-teman yang saya harapkan juga aktif di akademik maupun aktif di organisasi. Yang penting teman-teman bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu sih Kak kalau dari saya. Ya aku bisa aku nanya sih kalian mungkin buat teman-teman yang kayak masih kadang-kadang tuh kayak apa ya mau join komunitas mau join organisasi dalam apa kampus kan mungkin banyak banget ya kak ininya mau namanya syarat dan ketentuannya kan. Jadi apa sih kayak syarat-syaratnya tuh mungkin lumayan susah atau gimana gitu kan, seleksinya pasti bakal lebih ketat gitu. Mungkin bisa kayak aku ikut komunitas di luar kampus dulu gitu kan, rasain palingan kan aku bener juga kata kak tadi, aku ngerasain banget public speakingku jauh lebih meningkat ketika aku ikut organisasi, ketika aku bergabung di organisasi dan komunitas gitu. Jadi plusnya tuh lumayan banyak gitu, memang minusnya kita harus pintar-pintar mengatur manajemen waktu gitu ya. Iya betul sekali Ya, sih Kak. oke, mungkin selanjutnya ini kali karena kita nih udah hampir 40 menit ya kak nemenin Dream Warriors nih sore hari ini. Aduh, Gimana nih nggak kerasa ya udah kita panjang. dari takjil gitu kan Siap. buat persiapan buka gitu. Jadi mungkin closing statement dari kakak terkait sharing-sharing kita sendiri. Oke, kalau
closing statement dari saya simpel sih Kak, spirit to be success. Karena apa? Ketika kita mempunyai spirit, insya Allah kita akan sukses di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada perilaku maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, makasih banyak banget Sama-sama. karena udah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman sore hari ini, dan udah mau berbagi sama teman-teman dari Kejar Mimpi Jakarta juga. Aku juga sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata tadi mungkin ada keterlambatan ya Kak. Siap. Mohon maaf banget. Oh ya, sekedar info Kak sebelum ditutup nggih. Teman-teman kalau apa namanya? Kalau mau spill tentang, mungkin teman-teman dari sini ada yang dari wilayah Jawa Timur nggih, bisa mengikuti Instagramnya FKMBK wilayah Jatim dan juga for BMP gitu. Kalau terkait tentang beasiswa bisa mengikuti di laman IG-nya FKMBK wilayah Jatim gitu nih Kak. Terima kasih. Oke, boleh. Atau mungkin nanti bisa follow Instagramnya Kak Riza langsung kali ya. Siap. Nanti bagi teman-teman Dream Warrior bisa DM kok. Nanti insya Allah saya fast respon. Ya, karena kan postingannya udah collab nih Iya. teman-teman gitu, jadi kalian bisa langsung poin langsung, atau mungkin bisa langsung DM sama Kak Riza ya. Siap. Nah, sekarang ini buat kita dokumentasi dulu kali ya Kak. Iya, silahkan. Oke, makasih ya Bapak ya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Kak Riza. Sukses terus buat Kak Via dan komunitas Kejar Mimpi, sehat selalu dan tetap sukses ke depan. Terima kasih.